Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika Serikat pada awal pekan ini meluncurkan koalisi baru untuk menangkis serangan kelompok penguasa Yaman, Houthi, terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Ada lebih dari 20 negara yang bergabung, dengan Bahrain menjadi negara Arab satu-satunya dalam koalisi itu. Arab Saudi secara mencolok tidak ada dalam daftar negara yang diumumkan Washington. Riyadh bersama sekutunya Uni Emirat Arab UEA menyatakan tidak tertarik pada upaya tersebut. Alasan utama ketidakhadiran mereka tampaknya adalah kekhawatiran bahwa partisipasi mereka akan mengurangi tujuan strategis jangka panjang dalam melepaskan diri dari perang di Yaman dan mengurangi perseteruan yang merusak dengan pendukung utama Houthi, Iran. Dua sumber di Teluk yang mengetahui masalah ini mengatakan ketidakhadiran Saudi dan UEA adalah karena mereka ingin menghindari meningkatnya ketegangan dengan Iran atau membahayakan upaya perdamaian di Yaman. Perang yang lain berarti beralih dari proses politik ke proses militer yang akan benar-benar mengacaukan peta geopolitik Timur Tengah saat ini, kata Ayad Al-Refai dari Universitas King Abdul Aziz di Jeddah kepada Reuters, Jumat 22 Desember 2023. Didorong oleh kekhawatiran terhadap komitmen jangka panjang Amerika Serikat, Arab Saudi dan UEA selama bertahun-tahun telah mencoba mengubah orientasi kebijakan regional mereka, mencari mitra baru, meninjau kembali hubungan dengan Israel, dan menyelesaikan persaingan dengan Iran. Langkah terbesar dalam proses tersebut sejauh ini adalah perjanjian Detente yang dimediasi Cina antara Arab Saudi dan Iran pada bulan Februari dan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan UEA pada tahun 2020. Namun Saudi juga ingin mengakhiri perang mereka yang sudah berlangsung hampir 9 tahun di Yaman, yang telah menjadi kebuntuan yang telah merusak reputasi mereka dan menimbulkan ketidakamanan melalui serangan pesawat tak berawak Houthi di bandara dan instalasi energi. Perdamaian di Yaman juga penting bagi UEA, meskipun UEA menarik sebagian besar pasukannya pada tahun 2020. UEA masih mendukung kelompok-kelompok di Yaman yang berlawanan dengan Houthi. Sementara itu, Arab Saudi berharap penyelesaian perselisihan regional ini akan memungkinkan mereka untuk fokus pada agenda ambisius membangun kota-kota baru yang futuristik dan mengambil peran lebih besar dalam urusan global, termasuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Perang Israel di Gaza dengan dukungan penuh Amerika Serikat setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober mengancam akan menggagalkan impian ini. Ekskalasi dapat menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam era baru ketidakpastian dan kemarahan Arab terhadap Barat dan sekutunya di Teluk. Perang ini telah membekukan hubungan UEA dengan Israel, menggagalkan perundingan normalisasi Saudi-Israel, dan membuat setiap kebijakan Amerika Serikat menjadi prospek yang tidak nyaman bagi para pemimpin Arab. Di sisi lain, banyak negara Arab yang menyambut hangat serangan pesawat tak berawak Houthi yang ditujukan ke Israel dan serangan kelompok tersebut terhadap pelayaran Laut Merah sebagai contoh langkah tindakan Arab dalam mendukung Palestina. Sebaliknya, Iran memimpin apa yang mereka sebut poros perlawanan, sebuah koalisi langgar yang mencakup Hamas serta kelompok bersenjata Muslim Syiah di wilayah tersebut yang secara militer menghadapi Israel dan sekutu baratnya. Iran membantah klaim Saudi dan Barat bahwa mereka memberikan dukungan material kepada Houthi yang merupakan bagian dari poros perlawanan atau memberi mereka arahan. Namun mereka telah memperjelas pandangannya mengenai koalisi Laut Merah. Negara manapun yang bergabung dengan koalisi Amerika untuk menangani tindakan Houthi ini adalah partisipan langsung dalam pembunuhan anak-anak oleh rezim Zionis, kata Ali Samkhani, penasehat pemimpin tertinggi Iran, dalam sebuah postingan di media sosial. Mengapa Bahrain gabung Amerika Serikat melawan Houthi? Amerika mengklaim Bahrain bergabung dengan koalisi Amerika untuk melawan operasi tentara Yaman di Laut Merah. Bergabungnya Bahrain memperkuat sekutu Amerika setelah sebelumnya
Bergabung Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Norwegia, Belanda, Kanada. Bergabungnya Bahrain dalam kekuatan Perang Gabungan Amerika mendapat kecaman dari Wakil Sekretaris Jenderal Jamiat Al-Wefaq Bahrain Al-Dihi. Ia menegaskan langkah Bahrain itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa Palestina dan negara-negara Islam dan Arab. Bangsa Bahrain tidak bisa tinggal diam menghadapi bergabungnya negara ini dalam koalisi Amerika Serikat yang membela kepentingan dan kejahatan rezim Zionis, kata Al-Dihi. Al-Dihi menyerukan supaya Bahrain tidak boleh menjadi alat untuk melayani kepentingan Israel. Kami sebagai rakyat Bahrain tidak menerima negara ini menjadi bagian dari pengkhianatan terhadap Palestina, papar Al-Dihi. Adapun alasan-alasan yang membuat Bahrain masuk koalisi armada Laut Amerika Serikat adalah 1. Pendukung kuat pemerintah Yaman. Bahrain adalah salah satu negara yang terlibat dalam konflik Yaman yang telah berlangsung sejak 2014. Bahrain juga menjadi negara yang mendukung penuh pemerintah Yaman yang sudah diakui secara internasional yang ingin digulingkan Houthi dalam perang saudara. Dukungan Bahrain untuk Yaman sudah terjadi sejak tahun 2015 silam. Para petinggi negara Yaman juga sudah mengapresiasi dukungan tersebut. 2. Punya kedekatan dengan Amerika Serikat. Bahrain juga memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu strategis dan penyedia bantuan militer dan keamanan. Hubungan ini dimulai sejak tahun 1971 ketika Bahrain baru menjadi negara merdeka. Sejak itu, Bahrain dan Amerika Serikat menjalin kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Namun perlu diketahui jika aspek penting dari hubungan Bahrain dan Amerika Serikat adalah kerjasama pertahanan. Tiga, menjaga Laut Merah. Bahrain mungkin khawatir dengan ancaman Houthi terhadap keamanan maritim di Laut Merah yang merupakan jalur pelayaran penting bagi perdagangan global dan minyak. Laut Merah adalah salah satu rute terpenting di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar. Dilansir dari laman Military, Houthi telah meningkatkan serangan mereka menggunakan drone dan roket terhadap kapal-kapal milik asing. Serangan Houthi yang dilancarkan dari Yaman menargetkan aliran pasokan antara Asia dan Barat dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap perekonomian global. Empat, mendukung upaya perdamaian. Bahrain juga berusaha untuk mendamaikan Houthi dan Yaman dengan mendukung upaya diplomasi dan dialog antara kedua belah pihak. Bahrain telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif perdamaian regional dan internasional. Bahrain telah mendesak agar Houthi menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2216 yang menyerukan penghentian kekerasan dan penarikan pasukan Houthi dari wilayah Yaman yang diduduki. 5. Mengirimkan pasukan perang. Bahrain telah mengirimkan pasukan untuk berperang di Yaman, serta melakukan serangan udara terhadap posisi Houthi. Negara ini telah berpartisipasi dalam operasi militer di Yaman sejak tahun 2015. Bahrain sudah banyak membantu mengirimkan militer, baik tentara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Bahrain juga telah melakukan serangan udara terhadap posisi Houthi di berbagai wilayah Yaman. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.